Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi, kembali lagi di session sore ini bisa menunjukkan samping dengan saya Safira Bina Handani sebagai materi, sebagai moderator. Udah dua, Bu. Iya, Bu. Aduh, sebagai moderator menemani teman-teman semua dalam sesi diskusi sore ini. Nah, sore ini kita akan diskusi terkait gimana sih cara self healing saat pandemi, gitu ya Bu ya? Ya. Saya pastinya nggak sendiri dong sore ini diskusinya. Di sini saya ditemani oleh Ibu Aminta Kursuman. Hai, selamat sore. Ini ruangannya kayak ruangan kelas ya, Bu? Iya. Kita pindah ya. Tadi biasanya ada di bawah. Betul. Ramai sekali hari ini kayaknya. Sangat ramai. Betul, jadi kita pindah ke lantai 2 gitu teman-teman. Nah, Bu Aminta ini seorang psikolog, mungkin bulan Agustus kita juga pernah diskusi. Ya, ini jadi sesi kedua ya sepertinya ya Mbak ya. Betul. Dengan tema yang sama ya, jadi kita melanjutkan sesi yang bulan kemarin. Iya betul. Kalau yang bulan kemarin itu terkait kecemasan, kayak gimana sih mengelola cemasnya? Nah, ketika kita sudah dapat mengontrol emosi yang kita punya, sekarang lanjut ke gimana sih cara settingnya gitu. Oke, boleh cerita sedikit dong Bu, kegiatan Ibu, strategi ngapain aja sih Bu? Karena kan lagi pandemi, jadi kan kita baru aja lepas dari PPKM yang UIN Jakarta, jadi sekitar 2 minggu yang lalu itu kan Jakarta langsung PPKM, jadi benar-benar semua aktivitas di rumah. Dan sekarang kan sudah levelnya sudah turun ya, udah level 2 kalau ya level 2 ya. Jadi pertambahan rumah buka, jadi ya. Tapi semua aktivitas meeting kayak gitu sih masih online, jadi ya total meeting tapi masih online, masih lewat Zoom, kemudian kadang-kadang ke kantor kayak gitu, lihat tim seperti apa, kemudian ada makan di luar, tapi itu ya restoran-restoran di Jakarta sih masih prokes ya, maksudnya nggak full penuh kayak sebelum pandemi, jadi masih 25%, jadi nggak terlalu dipikuk. Terus kalau restoran bisa kayak McD, maksudnya restoran franchise kayak McD, KFC itu sepertinya anak belum boleh masuk. Nah, jadi paling take away dari sana gitu sih. Ibu masih kegiatan dari dalam rumah? Iya, lebih banyak di rumah sama siang karena kan ini ya, maksudnya masih level 3, tapi udah mulai ada kegiatan di rumah. Masih dibagi-bagi juga di rumah, masih mulai juga. Dan jangan lupa olahraga, itu penting ya. Jadi biar nggak di rumah terus badan semakin melebar ke samping atau tubuh ke samping. Nah, jadi kita tetap olahraga. Ini diingetin sama Bu Anita olahraga dulu teman-teman semua. Sediakan timbangan selalu di rumah ya. Sediakan timbangan tiap hari harus timbang. Kalau udah tiba-tiba habis kalau COVID-nya udah pergi, maksudnya udah mulai terkendali, tapi ternyata berat badan kita nggak terkendali kan, mengerikan. Iya, jadi harus sedia timbangan di rumah, plus jangan lupa olahraga, plus kalau bisa ngemilnya dibatasi. Makanya kalau saya selalu cek timbangan, soal banget ya cek timbangan, tapi bagi teman-teman yang mudah melebar, ya belum kayak saya. Nanti apa dengan saya? Jadi nggak kelihatan aja udah buat. Jadi kalau kan ada kan tipe-tipe orang yang gampang menggemuk, ada yang makan banyak tetap kurus, ada tipe-tipe yang gampang menggemuk, bahkan udara pun bikin gemuk. Oh iya benar. Itu jangan lupa olahraga. Nah, olahraganya nggak harus nge-gym, nggak harus yang kumpul-kumpul sih, teman-teman bisa sepedaan sendiri, bisa juga ini lari kaki, lari sendiri juga nggak apa-apa. Jadi sesempat mungkin untuk olahraga itu sebenarnya salah satu strategi. Iya benar, karena kan sebenarnya
manusia kan maksudnya nggak mungkin kan terkungkung terus di dalam rumah kayak gitu. Nah mungkin kalau misalnya masih takut keluar ya boleh di halaman, atau kalau misalnya yang tinggal di apartemen boleh di balkon apartemennya, yang penting menghirup udara segar sama ini kena sinar matahari kan. Nah kalau misalnya ada teman-teman tinggal di komplek yang mungkin bisa lari-lari sekitar komplek gitu. Jadi sesama temen sebisa mungkin untuk mengambil jeda untuk olahraga, pilih keluar rumah. Ya minimal 30 menit lah setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari ya 2 sampai 3 hari sekali, paling nggak menghirup udara sekali itu kayak merilis stres itu sebenarnya. Walaupun mungkin yang biasanya sebelum pandemi sukanya jalan-jalan, tapi sekarang nggak bisa, nah mungkin bisa diganti dengan olahraga itu keliling komplek atau keliling apartemen. Teman-teman jangan lupa ya, seperti mungkin. Nah, dari tadi kita ngomongin self healing itu, tapi sebenarnya self healing itu apa sih Bu sebenarnya? Nah, mungkin teman-teman juga nggak tahu ya. Nah, self healing sebenarnya penyembuhan diri. Nggak harus trauma ya, maksudnya setiap orang pasti ketika melewati sebuah kejadian itu kita perlu ini yang penyembuhan diri. Nggak harus kejadian yang buruk banget, kejadian yang biasa tapi membawa efek negatif itu kita juga perlu self healing. Makanya kita butuh refreshing, kita butuh jalan olahraga, kita butuh curhat sama teman, kita butuh nulis diary, sebenarnya self healing. Nah kalau yang udah berat dan butuh bantuan itu biasanya bisa datang ke psikolog, karena untuk ini ya, selain curhat ke orang profesional, jadi psikolog itu orang profesional. Nah curhatnya itu nggak hanya ke teman kan, kita ke orang profesional itu kan berarti ada penyelesaian masalahnya itu kalau untuk yang luka batinnya cukup dalam. Jadi kalau misalnya pengalaman negatifnya misalnya dimarahin atasan atau mungkin putus sama ya, tergantung ya, kalau putus sama pacar sih beda-beda ya, ada yang benar-benar terluka banget, ada yang biasa gitu. Nah itu mungkin bisa curhat sama temen, atau mungkin bosen dengan kegiatan sehari-hari, misalnya dimarahin terus sama orang tuanya. Nah itu kan olahraga keluar rumah itu cukup bisa membantu dia nggak suntuk cuma ini cuma lihat rumah aja begitu. Jadi self healing itu penyembuhan ya, proses untuk lagi pandemi ini kan kayak datang tiba-tiba banget kan, pasti kita kebanyakan hampir seluruh orang di dunia itu kayak kaget, kayak semua kita langsung berubah gitu aja. Belum ada anggota keluarga yang terdampak COVID juga mungkin, dan itu pasti ngaruh banget ke mental baik secara fisik maupun psikis kita ya Bu ya. Nah sebenarnya self healing itu penting nggak sih Bu di masa pandemi? Nah sebenarnya nggak cuma untuk masa pandemi ya, untuk setiap kehidupan kita itu kita perlu self healing. Nah tapi itu sangat dibutuhkan ketika kita mengalami traumatis. Nah tapi kalau luka-luka kecil nggak bisa healingin, itu juga nanti akan menumpuk, nanti akan jadi bom waktu. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman punya unek-unek, punya sesuatu yang nggak enak di hati, teman-teman bisa cerita ke orang lain, misalnya ke teman yang percaya, atau kalau misalnya nggak percaya sama temennya atau orang tuanya, bisa nulis buku diary. Intinya adalah rilis itu melepaskan beban stres kayak gitu. Nah kemudian olahraga itu juga membantu rilis, karena apa? Olahraga itu membuat hormon bahagia kita itu tuh menjadi berproduksi, karena makanya kalau teman-teman habis olahraga kan biasanya badannya fresh, kecuali kalau nggak pernah olahraga biasanya pegel-pegel ya, tapi itu kan hanya beberapa hari biasanya. Nah habis kalau udah rutin olahraga itu biasanya udah nggak pegel lagi. Nah itu biasanya malah olahraga langsung fresh, karena tubuh itu membentuk hormon bahagia itu juga untuk salah satu rilis. Nah kemudian makan atau minum yang disukai, itu juga membantu untuk sementara, yang bisa untuk yang luka-luka ringan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka coklat, nah boleh kan
minum coklat sesekali kayak gitu kalau misalnya pas lagi stres, atau mungkin habis dimarahin sama ibunya atau orang tuanya, atau habis bertengkar sama pacarnya. Nah itu boleh makan coklat gitu, atau cake yang enak-enak. Tergantung sih, setiap orang kan punya kesukaan masing-masing. Nah kalau saya kalau lagi ini lagi suntuk, lagi banyak kerjaan, lagi sebel, itu biasanya makan coklat kayak gitu, entah minuman, entah cake gitu. Bukan tentang pandemi aja, tapi kita juga harus sadar gimana sih apakah kita itu kayaknya butuh harus sama profesional. Kalau udah terlalu berat ya gitu ya, bisa juga dengan olahraga tadi juga. Kalau udah berat masih harus ke profesional ya, bisa ke psikolog gitu, karena kan butuh penanganan itu. Nah makanya sebelum menjadi berat, kalau bisa dirilis, bisa diringi tuh pas ada yang kecil, jadi dia nggak numpuk. Misalnya pas dimarahin, jangan dipenuhi di dalam hati. Bisa juga teman-teman tulis buku diary, nulis blog, itu juga bisa. Asalkan tidak berujar kebencian di medsos ya. Juga di medsos juga boleh, tapi jangan anonim biasanya, karena kan kalau medsos itu kan bisa dilihat banyak orang kan, itu mendingan juga privasi. Tapi kalau udah nggak tahu mau cerita siapa, ya sekali boleh lah di medsos, tapi jangan terlalu banyak, karena itu nanti akan ketika hal negatif itu dibaca sama orang lain, takutnya energi negatif itu nyalur ke orang. Tahu ya gimana cara yang tepat bisa ada masalah yang ditumpuk gitu loh, kayak aduh apa diminum aja gitu, nggak boleh ya Bu. Nggak boleh, nanti malah akhirnya bisa stres, kemudian nanti malah ini malah masalahnya tambah berat gitu. Nah kayak contohnya kan banyak kan orang pendiam yang tiba-tiba dia langsung stres atau depresi kayak gitu kan. Nah depresi itu kan orang nggak bisa tiba-tiba berdepresi, pasti itu adalah kebutuhan permasalahan, entah kesedihan yang mendalam tapi nggak dikeluarin, atau masalah-masalah kecil yang tertumpuk. Nah akhirnya seorang bisa jadi ini mengalami gangguan kejiwaan, bisa depresi atau mungkin schizofren, itu sebenarnya muncul tiba-tiba, tapi karena dia nggak sadar dulu, akhirnya malah tumbuh. Luangkan waktu ya untuk satu hal yang positif untuk diri kita sendiri. Atau ngerjain hobi, maksudnya dia nah kalau misalnya males deh olahraga, kan ada males deh olahraga, pun olahraga udah cantik, maksudnya udah kurus ya, sebenarnya bukan kurusnya ya di sehatnya ya teman-teman ya kalau olahraga, tapi mungkin ada beberapa teman yang males olahraga. Nah teman-teman bisa ganti dengan mengerjakan hobi, misalnya suka baca buku, ya udah baca buku, atau suka nulis, berarti tekunin hobinya. Nggak harus setiap hari, tapi seminggu misalnya 2-3 kali di kerjain hobi. Misalnya suka culang, ya udah kerjain sulaman. Jadi sebenarnya hal itu yang membuat hormon kita tuh meningkat. Jadi nggak hanya masalah yang dipikirkan. Tapi kan sekarang lagi pandemi ya, segala kegiatan pasti dibatasin, kayak mau keluar susah, mau keluar kota harus segala macam dulu, harus siap dulu, syaratnya banyak banget. Kita juga belum lagi khawatirnya ya Bu ya, ada takut COVID juga. Nah gimana sih cara yang pas cara kita untuk hidup saat ini? Dan biar nggak usah pergi-pergi, teman-teman bisa nulis blog, nulis diary. Jelas sama teman juga kan nggak harus ketemu, bisa chat-chatan, video call kayak gitu. Atau kalau misalnya punya grup banyak, misalnya punya geng teman, itu kan video call sekarang juga udah beberapa orang kan. Yang intinya tapi kan pastikan internetnya cukup stabil, jadi jangan sampai teman-temannya ngobrol apa terus tiba-tiba internetnya putus gitu. Nah kemudian hobi kan kalau misalnya hobinya dulunya jalan-jalan, ya mungkin bisa diganti dengan sekarang banyak
tour online ya. Jadi ya paling enggak walaupun nggak bisa jalan-jalan sendiri ya sendiri, tapi kan bisa tetap menikmati pemandangan walaupun lewat Zoom gitu. Nah terus misalnya hobinya nonton bioskop, nah sekarang kan kita takut kalau mau ke bioskop sekarang, nah mungkin bisa streaming film-film terkini kan sekarang kayak Netflix, kemudian ada banyak kan yang untuk film terbaru pun bisa langsung dilihat nih, kayak di bioskop tapi pakai laptop sendiri. Nah, biar sama kondisinya dengan bioskop, nah mungkin teman-teman bisa beli popcorn nih, masak sendiri ya, masak sendiri popcornnya. Kalau saya sama anak saya, sebenarnya kayak gitu karena dulu sebelum pandemi kita suka banget nonton bioskop, jadi setiap ada film rilis, wah kita nonton bioskop kayak gitu. Excited paling nomor satu ya, kita langsung antri. Nah, tapi sekarang udah nggak bisa, ya udah berarti ini kita lihat pakai laptop atau pakai TV, terus nanti mungkin kalau yang punya uang lebih bisa beli sound system yang mirip bioskop, itu kan ada kan yang gede-gede gitu. Nah sama popcorn terus satunya dimatiin deh, itu udah beli sudah satu ya, udah sama sambil duduk di sofa udah ya mungkin beda ya sensasinya, tapi ya itu paling enggak cara kita agar kehidupan kita tak sama dengan sebelum pandemi. Gitu. Jadi, inilah second cara kedua lah untuk ya gimana ya biar kebutuhan di nonton bioskop tetap terpenuhi, tapi nggak bisa ke bioskop. Nah, bisa ke situ. Oke, jadi kitanya harus apa ya, beradaptasi ya. Betul. Jadi kayak bioskop belum buka nih, ya udah nggak apa, kita bisa kaitkan dengan apa yang kita punya dengan kondisi saat ini, yang ya udah ya kondisinya udah iya kalau nggak mirip tapi kalau nggak ini lagi mirip-miripin, maksudnya yang memang nggak bisa sama kita, nggak bisa balik lagi ke kondisi sebelumnya. Ada beberapa kondisi yang kita memang harus sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi kita nggak bisa natap balik ke masa lalu kan, kita harus menatap ke masa depan. Yang penting kita nyesuaiin diri, kalau kita tetap ini beranak, aduh aku nggak bisa ke bioskop nih ya gimana, itu sama aja jadi bikin tambah stres kan. Nah kita harus solutif kan, kalau nggak bisa nonton bioskop berarti aku harus cari cara lain nih. Nah atau mungkin yang suka shopping sekarang nggak mungkin belum vaksin atau punya anak kecil ya nggak mungkin untuk ke mall. Nah mungkin teman-teman bisa juga shoppingnya pakai marketplace, Shopee, Tokopedia, itu kan sama aja. Atau lihat Instagram itu kan sama aja, lihat fotonya juga bagus-bagus gitu kan. Nah sekarang juga banyak yang ini toko online yang itu bisa di-order, kemudian dicobain dulu bajunya. Nah nanti kalau nggak pas bisa dibalikin, kita hampir mirip kan dengan di mall atau baju, kita coba dulu di kamar pas, kalau nggak cocok bisa dibalikin, itu ada yang kayak gitu. Dan banyak diskon juga ya Bu ya. Iya benar. Jadi jangan sampai kita berpikiran aduh aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu gara-gara ini. Nah itu kan berarti kan malah menambah beban mental kita, jadi kita nggak healing. Kita kalau ada masalah harusnya gimana sih solusinya untuk permasalahan tersebut. Jadi kita bisa melakukan lebih maju. Tapi kalau misalnya itu kita memilih nih, tapi harus susah, harus keluar kota, harus kemana, banget malah jadinya stres ya Bu. Iya, jadi kalau misalnya sukanya dandan itu kan banyak yang ada tuh online. Atau kalau misalnya sebenarnya pengen jalan banget bisa pakai mobil pribadi, tapi nggak ya mungkin nggak bisa jauh dulu kayak gitu. Kalau misalnya punya anak kecil ya, kalau atau mungkin punya penyakit bawaan juga bisa ini surat vaksin. Sekarang semua mode transportasi umum kan pakai surat vaksinnya, nah itu bisa pakai mobil sendiri atau pakai tour online atau nginep
atau jalan-jalan yang dekat-dekat yang mirip-mirip, yang mungkin sensasinya beda, tapi ya itu yang ya salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini misalnya gitu. Ini teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh banget ya Bu ya, kita Boleh silakan. Kita diskusi sore-sore bareng-bareng sama ibu pastinya. Mungkin kita cuma sharing session tuh sebulan cuma 3 kali atau 2 kali, jadi jarang banget kan teman-teman. Boleh banget untuk nanya di sini ya. Dan sharing-sharingnya itu beda-beda ya. Iya betul. Temanya beda-beda dan tema ini tuh nggak setiap bulan ada ya Bu. Berarti ya sharing-sharing itu temanya beda-beda. Mohon maaf. Ada kesalahan teknis. Belum ada yang nanya sampai sekarang sejauh ini. Ya Bu, mendekati ini kan di Indonesia kan mau ngambil apa ya Bu, dari pandemi itu mau diubah ke endemi. Iya, endemi. Nah itu menurut Ibu sendiri, kalau misalnya dari masyarakat penanggulangan itu gimana sih Bu, kayak aduh apakah lebih mengurangi kecemasan akan panik masyarakat atau Nah, sebenarnya pemerintah kan harusnya udah melakukan penelitian ya. Jadi bedanya pandemi sama endemi itu, kalau pandemi kan ya seperti ini, ada adaptasi, kemudian apakah harus ada perlakuan khusus, kemudian ada tujuan dana khusus. Jadi kalau endemi itu di bawahnya pandemi, jadi kayak nggak terlalu, nanti itu nggak terlalu dikhususkan kayak gitu. Jadi hampir mirip penyakit biasa, cuma emang tingkatannya lebih tinggi sedikit kayak gitu. Nah, itu sebenarnya harus ada kajian-kajian khususnya ya dari para pakar penyakit sama virus, apakah memang Indonesia sudah layak untuk menghapus pandemi menjadi endemi. Nah, saya juga kurang tahu untuk datanya. Cuma kalau emang kayak misalnya di Amerika, di beberapa kota di luar negeri, memang sudah nggak wajib. Maksudnya orang-orang boleh bebas pakai masker, boleh nggak pakai masker, jadi nggak diharuskan gitu. Nah, tapi itu dia, kita lihat dulu apakah hampir semua warga divaksin. Jadi ada ini herd immunity-nya. Kita kan nggak belum tahu nih. Kemudian apakah sudah siap nih rumah sakit kalau misalnya tiba-tiba lonjakan lagi. Soalnya kan memang terus vaksinnya ini kan masih baru, maksudnya masih tahap, masih uji coba, maksudnya belum sempurna banget kayak gitu kan, karena kan masih awal-awal gitu kan. Nah, apakah memang benar-benar vaksin ini tuh efektif gitu. Kemudian kan si vaksin ini kan diciptakannya di luar negeri. Nah, apakah memang seefektif uji cobanya ketika di luar negeri, ketika dia diciptakan di tempat asalnya? Karena kan virus itu kan bermutasi. Nah, apakah ketika virus itu sampai di Indonesia sudah bermutasi yang agak berbeda dengan yang ada di luar negeri gitu? Itu yang harus dicek. Nah, karena misalnya kemarin saya baca itu kayak Singapura yang udah tatap muka, tapi kemudian ditutup lagi. Kemudian ada beberapa siswa di Indonesia, saya kurang tahu di kota mana aja, dia udah mulai tatap muka. Kemudian banyak yang kena COVID, terutama untuk anak SD. Nah, itu kan kalau misalnya pemerintah memaksakan itu menjadi endemi, takutnya malah kesehatan masyarakatnya jadi jadi malah jadi nomor 2, jadi nggak diperhatikan, tapi ini nanti takutnya malah melonjak lagi itunya apa COVID-nya. Nah, makanya harus ada kajian tertentu kayak gitu. Nah, sebenarnya emang sih kan sebenarnya pandemi ini kan melambat seluruh dunia ya. Yang kena dampak itu hanya Indonesia, tapi global. Jadi semua sektor, entah ekonomi, entah pendidikan, entah sosial, semua terkena dampaknya. Nah, tapi kita juga jangan terlalu memaksakan mengubah, kalau emang belum sanggup menjadi endemi, jangan
memaksakan jadi enemy. Kalau misalnya penelitiannya sudah menunjukkan belum mampu. Nah, mungkin idealnya masyarakat lah atau pribadi itulah yang menyesuaikan diri dengan pandemi ini. Kayak misalnya tadi ketika misalnya nggak bisa jalan-jalan, ya udah tur virtual. Atau mungkin kecemasannya mungkin ibu-ibu yang sekolah daring ya anak-anak itu memang menguras emosi ya kalau sekolah daring itu. Tapi ya itu dia maksudnya kalau saya ya mungkin setiap orang tua pasti punya permasalahan yang beda-beda. Nah kalau ini versi saya untuk saat ini saya memang lebih suka anak itu daring. Kenapa? Kalau kita tak muka ya 5 orang aja maksudnya kelas kecil kayak gitu. Nah emang nggak repot kayak gitu, emang repot loh, repot banget. Tapi itu demi keamanan anak. Kalau misalnya anak kan nggak mungkin nggak dilarang, nggak pegang tangan teman, nggak peluk-peluk teman gamenya, terus nggak saling pinjam pensil ataupun pen atau penghapus, nggak mungkin dong. Kalau misalnya gurunya pas lihat bisa bilang, tapi kalau bisa memang gurunya mau ngeliatin terus, kalau pas istirahat itu gimana? Nah, lebih enakan dari, nah kemudian dari itu kalau menurut saya juga efektif. Kalau menurut saya loh, ini kan beda ya setiap ini. Karena kalau di Jakarta itu kan macet. Nah, kalau daring dia tuh di rumah, kemudian nggak harus macet-macetan, terus nggak harus pokoknya waktunya itu yang kalau misalnya offline itu tuh dia harus transportasi ke sekolah, kalau dari kan cukup di rumah, waktunya akan efektif. Dia bisa untuk kegiatan lain, kayak misalnya ada les-les lain, kayak gitu, atau ini apa, ya menambah kemampuan dia yang lainnya, kayak gitu. Sebenarnya atau enggak itu juga kembali ke orang tua. Misalnya orang tua bisa mengatur jadwal si anak, karena kalau saya baik juga kalau hanya orang tua anak cuma main terus. Nah tergantung kalau anak usia SD TK memang dia usianya bermain. Nah jadi ya nggak apa-apa, emang dunia bermain, dia dunia orang dewasa, dunia orang remaja. Jadi bermain terus ya memang dia dunia bermain, jadi nggak apa-apa main aja. Tapi mungkin maksudnya nggak ada kegiatan yang lain saya bermain. Nah orang tua bisa kasih misalnya ngelesin anak apa kayak gitu, kegiatan yang lain. Kalau misalnya aku nggak cukup punya biayanya untuk ngelesin, nah teman-teman bisa cari di YouTube misalnya cara bikin misalnya anak suka bikin misalnya gambar, perlu dijelasin gambar, para orang tua juga bisa kok cari tutorial di YouTube terus anak suruh ini. Tapi emang effortnya kita harus ngerjain aja ya, tapi ya emang harus itu ya, maksudnya harus ada tambahan effort dari kita karena sekolah di rumah kayak gitu. Terus ada juga yang malah anak-anaknya nggak punya teman bermain, kayak yang tadi kan banyak bermain, yang satu lagi mungkin kompleksnya sepi atau tinggal di apartemen, jadi nggak punya temennya cuma di sekolahan. Nah itu teman-teman orang tua juga bisa ngelesin anak, maksudnya online yang cari yang Zoom kayak gitu. Jadi anak tetap bisa bersosialisasi dengan temannya walaupun lewat online. Jadi itu kalau misalnya kelasnya cukup lama dengan teman-teman yang sama, itu akrabnya juga mirip kok kayak gitu. Jadi anak saya kan sekolahnya Zoom terus setiap hari, plus ada saya lesin bahasa Inggris aja, bahasa Inggris dengan teman-teman yang sama kayak gitu, dari B1, dari ya level 1 sampai sekarang level 12, namanya sama, akrabnya pun ini kayak mirip kayak teman-teman yang ketemu kan, mereka bercanda terus saling ngejek, maksudnya ngejek anak kecil, mirip gitu. Jadi nggak kekurangan teman, walaupun di lingkungan saya banyak anak kecil yang di situ ya dia bermain. Maksudnya ini untuk solusi kalau lagi orang tua yang anakku nggak punya teman, itu bisa
masih pakai Zoom gitu. Kemudian untuk bisa nambah teman selain Zoom, nah mungkin satu grup sekolahan kan pasti punya banyak anak-anak gitu kan, bisa sekelas itu mungkin bisa ngadain pertemuan apa di Zoom kayak gitu. Sebenarnya banyak sih caranya, jadi tinggal kita ini ya tadi healing, maksudnya kita sesuaiin diri dengan kondisinya sekarang. Jadi kalau misalnya belum sanggup untuk endemi, ya jangan dipaksakan, kita yang menyesuaikan. Kemudian kalau untuk soal sektor ekonominya terpuruk banyak PHK. Tapi ada loh bisnis-bisnis yaitu malah booming di era pandemi, kayak misalnya bisnis swap, pijit akar, itu kan sebelum pandemi kan nggak ada, sekarang tiba-tiba tinggi kan, nah itu kan jadi dunia kesehatan punya cukup banyak. Kemudian dunia kesehatan itu bukan dokter, ini yang dunia bisnisnya ya, tapi kiranya dokter yang mengambil itu enggak, maksudnya dunia bisnisnya kayak misalnya dunia nggak ada PCR, banyak lab PCR di mana-mana gitu, tes swab di mana-mana, kan dunia nggak ada. Kemudian bisnis online itu juga berkembang karena orang-orang yang dulu suka ke mall, jadi bukanya Instagram, marketplace, jadi yang jualannya di offline bisa pindah ke online. Jadi tergantung manusia, tergantung kita nyesuaiin diri sama keadaan kayak gitu. Jadi itu dia urusan untuk bisnis bisa dicari bisnis apa sih yang meroket di era pandemi. Jadi jangan cuma bertahan. Kalau misalnya aduh pandemi omset tuh turun nih, harus berpikir bagaimana ya bagus lagi omsetnya dengan cara menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Kalau misalnya dulunya offline terus nggak ada yang beli, kan bisa pindah ke online. Atau misalnya dulunya harus ketemuan sama orang, tapi kan sekarang bisa Zoom kayak gitu sih. Jadi harus kita mencari second bisnis. Dan banyak hal di beberapa sektor yang bisa kok sebenarnya disesuaikan gitu. Bahkan travel aja yang wah travel kayaknya udah mentok banget ya karena tapi ada loh travel itu yang membuka online. Iya. Jadi berdaya, walaupun tiketnya lebih murah, misalnya 15.000, 20.000, tapi kalau berapa ratus orang itu kan udah lumayan. Jadi ada loh sekarang kayak misalnya haji atau umroh kan itu sangat dibatasi. Nah ada sekarang bukan umroh, kayak jalan-jalan ke Mekah online. Jadi judulnya nanti mengobati kerinduan ke tanah suci. Tapi secara online itu banyak digemari. Terus yang sekarang booming Korea, karena banyak drakor ya, jadi jalan-jalan ke Korsel live itu lewat Zoom itu tuh sangat digemari juga, dan tiketnya 25.000, 15.000 kayak gitu. Masih bisa ya, kita masih bisa yang menyesuaikan dengan keadaan semua. Nah, aku mau nanya satu hal nih, gimana sih saat misalnya kita lagi ada di masa-masa pandemi itu lagi nggak beres-beres nih, tapi kerja kita juga ada satu sisi, kita juga ada tanggung jawab di kerjaan. Nah, gimana saat caranya ya kita bisa self healing dengan cara yang seimbang, tidak mengganggu pekerjaan juga. Jadi kayak kan ada yang kadang mungkin kita self healing nih, tapi keasikan self healing tanggung jawab kita sebagai anak atau sebagai orang tua atau sebagai karyawan tuh agak terabaikan. Gimana sih cara untuk melakukannya? Nah, jadi kalau itu ketika ada permasalahan itu jangan dipendam lama-lama. Jadi emang harus dirilis. Karena kalau misalnya dipendam nanti sehingga bisa lama. Nah, misalnya karyawan itu kan ada satu minggu ya untuk libur. Nah, ketika Sabtu Minggu itu teman-teman bisa healing misalnya dengan ketemuan sama
teman-teman, kalau misalkan ada meeting bisa zooman sama teman-temannya atau video call sampai malam, atau misalnya video call sama pacar, atau pesen GoFood, GrabFood, ShopeeFood, makan yang disukain, atau nonton drakor sampai nggak tidur. Jadi kan udah hari Jumat malam sama Sabtu malam, maksudnya kalau misalnya mau begadang ada Jumat malam, Sabtu malam, terus minggunya bisa tidur seharian. Jadi gunakanlah hari libur Sabtu Minggu itu untuk healing, bisa untuk jalan-jalan, atau misalnya Senin sampai Jumat nggak sempat olahraga nih, nah Sabtu Ahad bisa sepedaan atau lari-lari atau ke taman gitu sih. Jadi kita sebisa mungkin ibu kalau ada waktu kita luangkan, karena kalau misalnya ketika kita menunda misalnya, oh udah lama juga ini, takutnya kita lupa batasan ya. Iya, jadi terus jadi stres, mungkin juga misalnya untuk hal pekerjaan nanti jadi nggak perform. Jadi gunakanlah waktu yang memang untuk untuk intinya me time kan. Saving itu sebenarnya bahasa ringannya tidak me time gitu. Atau kalau misalnya udah punya jatah cuti bisa cuti dipakai. Jadi kalau ada kan beberapa perusahaan yang kalau cuti nggak dipakai bisa diuangin kayak gitu. Nah kalau bisa jangan ambillah cuti itu, karena memang pemerintah sudah menyediakan cuti 12 hari kerja itu untuk itu dia mengatasi kebosanannya di para pekerja itu selain hari Sabtu Ahad. Yang usahakanlah untuk meluangkan waktu untuk selfie ya. Kalau misalnya lembur terus, nah Sabtu Ahad waktunya ini yang kita atau kalau misalnya bagi pekerja yang Sabtu Ahad yang di masuk tapi kan masih digantikan ke hari lainnya, nah itu bisa juga pas di hari lain dia yang me time itu jalan-jalan atau sekedar di GrabFood, GoFood, ShopeeFood kayak gitu sih. Teman-teman gitu ya. Aku udah mau bertanya sampai di sini dari sejarah ya Bu ya. Iya. Ini bisa disebutkan. Iya, bolak-balik. Minta maaf ya Kak Ali. Sampai sejauh ini berarti tadi kita udah membahas ya terkait self healing ya, tapi itu proses penyembuhan. Jadi teman-teman tuh emang harus banget melakukan self healing. Bahkan bukan saat pandemi pun harus self healing ya. Terus sebagai kayak kita juga pengen sama diri kita sendiri untuk mencerci diri sendiri juga ya, untuk mengisi stamina, mengisi tenaga juga dari kita udah sana ya. Mungkin jangan kita sebagai orang tua atau kita sebagai ya. Jadi sempatkanlah me time atau mungkin sekedar gitu. Kalau misalnya masih takut ke restoran bisa pesan makanan gitu kan. Pokoknya sesuaikanlah kehidupannya dengan Jauhnya ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi bareng. Gak kerasa ya Bu, kita udah Iya. 1 jam nih. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin bisa kita aktif boleh ya. Ini udah kesempatan parah Iya. ini. Kalau dari Ibu kira-kira ada penutupan nggak Bu? Intinya adalah jangan ini ya, jangan memendam masalah terlalu lama. Keluarkanlah masalah itu, boleh ke teman, boleh ke buku diari, boleh ke tulis di blog atau media-media lain, karena kalau dipendam nanti takutnya kayak gunung yang meletus, jadi nanti selesai masalahnya malah lebih lama gitu. Dan usahakan me time, carilah kesempatan untuk diri sendiri, misalnya nggak bisa untuk diri sendiri, maksudnya misalnya udah punya anak atau udah punya keluarga ya bisa me time itu kan, bisa bareng-bareng. Atau mungkin ketika anak atau pasangannya udah tidur bisa scrolling FB atau IG atau apa-apa, pokoknya intinya kita punya waktu untuk kita tuh jadi happy Untuk diri kita sendiri ya Bu ya. Oke, teman-teman jangan lupa udah diskusi sama Ibu kita, jangan lupa luangkan waktu untuk diri sendiri ya. Oke, terima kasih Bu Arminta. sama-sama. Dan kita sore ini.
Terima kasih juga teman-teman semua yang udah nonton bareng kita. Saya akhiri sesi session sore ini. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Oke, dah. Itu bagus deh. Iya, bisa.